Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Taufik Abdulaziz dan teman saya Adrian Ramaputra akan membahas terkait interpolasi Lagrange yang akan diaplikasikan terhadap sebuah soal. Di sini diberikan nilai log 2 sama dengan 0,301, log 3 sama dengan 0,4771, dan log 4 sama dengan 0,6021. Lalu tentukan nilai log 3,5 melalui interpolasi Lagrange orde 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait rumus interpolasi Lagrange yang akan diaplikasikan terhadap soal tersebut. Di sini ada sigma n, I sama dengan 0 di dalam kurung f x i dikali n sigma j sama dengan 0, j tidak sama dengan I, x kurang xj per xi kurang xj, di mana I sama dengan 0,1,2 dan seterusnya sampai ke n. Nah, di sini maksudnya n ini jumlah data yang ada, jumlah jumlah data. Misalnya kan di sini kan ada log 2 sampai log 4, berarti di sini ada tiga data. Untuk 2 itu sama dengan x0 dan y0-nya itu sama dengan 0,301, lalu x1 sama dengan 3, y1-nya sama dengan 0,4771, x3-nya sama dengan 4, dan y3-nya sama dengan 0,6021. Nah, di sini karena di sini sigma dari I sama dengan 0 sampai ke N, berarti akan ada tiga data yang dijumlahkan. Jadi yang tadi x0 sampai x3 akan dijumlahkan, dan juga y0 sampai y3 itu akan dijumlahkan juga. Nah, untuk fxi ini berarti kalau misalnya yang awal itu kan dengan I sama dengan awal itu berarti kan itu kan I sama dengan 0. Berarti fx0 itu sama dengan Y0. Fx0 itu sama dengan Y0, yaitu sama dengan 0,3010. Kemudian di sini dikali sigma N, J sama dengan 0, J tidak sama dengan I, terus X kurang XJ per XI kurang XJ. Di sini maksudnya berarti ketika I sama dengan 0, berarti J juga tidak boleh sama dengan I. Jadi ketika I sama dengan 0, berarti J juga harus satu, atau J1 itu harus yang log 3 atau enggak yang log 4. Jadi tidak bisa harus sama-sama. Nanti kalau misalnya I-nya sama dengan J, otomatis nanti pembagiannya akan menghasilkan nilai 0. Nah, contoh di sini kan untuk yang pertama itu kan ada X kurang 3, X kurang 4 per 2 kurang 3, 2 kurang 4 dikali 0,301. Untuk 0,301 itu kan dari fx0. Fx0 itu kan sama dengan y0. Nah, untuk y0 itu kan sama dengan 0,301. Kemudian untuk rumus ini kan X kurang XJ per XI kurang XJ. Untuk X-nya tetap ditulis, kurang XJ, berarti XJ-nya ini selain selain iterasi, selain I0, berarti kan kalau I0 tadi kan sama dengan log 2 sama dengan 0,301. Kalau di sini kan ada dua, 0, 1 sama sampai 2 gitu. Untuk yang 0 itu log 2 sama dengan 0,301, terus yang satu log 3 sama dengan 0,4771, dan yang kedua adalah log 4 sama dengan 0,6021. Jadi dari yang paling awal yaitu 0, dari yang ke 0 begitu. Yang ke 0 itu kan berarti log 2 sama dengan 0,301. Eh di situ kan rumusnya kan X kurang XJ per XI kurang XJ. Untuk X itu kan tetap ditulis, lalu XJ itu selain ke 0 berarti kan ada bisa ke yang ke satu yaitu log 3, atau yang kedua itu di log 4. Berarti kita awalnya tulis dulu yang XJ itu berarti X1, berarti X kurang X1 per XI, berarti X itu berarti kan XI berarti kan lagi yang X0, berarti kan pada saat yang pertama ini kan itu kan yang ke 0. Nah, berarti yang di bawahnya itu XI kurang XD itu berarti XI-nya X0 kurang X1. Nah, makanya di situ X kurang 3 per eh nih, yang ini. Aduh.
Nah, yang ini. Nah, itu kan dari XI kurang XJ. Dua ini kan dari X0. Dari X0 kurang X1. X1 itu kan 3. Di sini kan X1 3. Ini kan X0, 2, X1 3, dan X2 itu sama dengan 4. Makanya di sini X0 kurang X1. Kemudian setelah itu kan di sini kan ada lambang sigma. Berarti di sini selain I0 tadi kan ada yang ke satu dan juga ada yang kedua. Ini kan yang ke nol kan sekarang sekarang kan lagi dikerjakan. Berarti selain ini kita harus buat lagi eh, komponen lain gitu, operasi lain. Yang tadi kan yang pertama kan cuman ini kan ini. Nah, ini tuh kan dari X kurang X1 per X1 kur X0 kurang sorry X0 kurang X1. Nah, juga yang kedua ini, nah yang ini, nah ini itu dari X kurang X2 per X0 kurang X2. Jadi setelah yang tadi di sini kita buat sekarang sekarang yang ini gantinya. Nah, gini, ini kan karena kan di sini kan sigma berarti kan banyaknya n, banyaknya anggota. Berarti anggota selain selain log 2 ini, selain yang ini. Karena yang tadi kan sekarang kan yang lagi dikerjakan kan ini, yang anggota ini kan yang sekarang. Karena kan I0 kan, I0 sekarang ini. Ini kan I0. Ini kan I0, terus ini I1, ini I2. Nah, makanya di sini selain I0 ini berarti kan ada I1 dan juga I2. Tadi kan ini kan sudah I1 nih, sekarang I1. Sekarang kita bisa buat sekarang I2. Karena kan di sini kan sigma, sigma ke N. Contoh gini, contoh misalnya ya, kalau misalnya di sini sampai ada misalnya nih contoh, di sini kan ada log 4 sama dengan 0,6021. Kemudian ada lagi log 5 sama dengan 0, bla bla bla. Nah, di sini otomatis di sini bukan cuma ada dua, ada tiga lagi, ada tambah satu lagi yang seperti ini, ada tambah satu lagi. Karena di sini kan ada tiga, ini apa ya? Ada yang tiga yang diketahui gitu. Sedangkan kita sudah nggak bisa memakai yang ini, sudah tidak bisa dipakai yang ini, karena kan di sini ini kan lagi dikerjakan ya. Otomatis sisanya tinggal ini. Makanya di sini ada dua apa operasi. Yang ini yang satu yang I1 dan ini itu dari yang I2. Jadi misalnya nanti kalau udah misalnya ada log 5 sama dengan bla bla bla, otomatis di sini juga pernya tambah lagi terus kemudian yang sama seperti ini lagi. Karena di sini kan sigma sampai ke n dan j sama dengan nol dan juga j tidak sama dengan i. Berarti tidak boleh sama. Nah, di sini kan berarti x kurang x2 dan juga sini x1 x0 kurang x2 ini. X2 itu kan 4 kan? Nih, ini ini X2, ini Y2. Nah, kemudian setelah ini lanjut lagi ke sini. Berarti kan di sini kan nah, di sini kan ada garis nih. Berarti yang ini tuh sekarang kita buat untuk yang log 3 ini, yang kedua, yang I1 sekarang ini yang sekarang I1. Nah, untuk yang I1 ini berarti kan X kurang nah, berarti kan kalau sekarang kita lagi mengerjakan I1 berarti selain I1 yang akan kita ambil untuk XD-nya selain X1 ini. Berarti bisa X2, bisa X0 dan juga bisa X2. Hmm. Yang penting selain X1 ini, karena kan di sini kan ini, J sama dengan 0 dan seharusnya J itu tidak sama dengan I. Berarti tidak boleh sama. Berarti kalau misalnya XI-nya misalnya ya, contoh. Misalnya kalau XI-nya satu berarti X-nya juga sudah tidak boleh satu. Karena ini kan di sini kan udah ada rumusnya. XJ-nya harus yang lain. Makanya kalau misalnya di sini kan, contoh ya, di sini kan kita buat dulu yang pertama, yang ini dulu. Nah, kalau ini tuh dari X kurang XJ-nya berarti kan selain I1 ini kan, selain I1 berarti apa? Bisa I0, bisa juga I2. X kurang X0, X0 kan berarti kan 2, X0 kan 2 per XI-nya berapa? XI kan sekarang XI sekarang yang kita lagi kerjakan, XI1 berapa? X1 berapa? 3 kan? Nih, 3 kurang XJ-nya tetap, XJ-nya yang tadi, X0. X0 sama dengan, X0 kan sama dengan 2. Makanya di sini X kurang 2 per
3 kurang 2. Kemudian kan sekarang kan sudah nih kita pakai yang I0. Sekarang kita ambil yang I2 sekarang. Kita ambil sekarang yang I2. Makanya di sini kan nih. Sekarang kita kerjakan yang I2. X, tetap X kan ini kan. Tetap X kurang XJ. XJ-nya berarti apa? X2 per XI-nya tetap. XI-nya yang lagi kita kerjakan apa sekarang? 1. X1. X1 berapa? 3. Kurang XJ-nya berapa? 2. X2 sama dengan 4. Kan ini kan X2 ya. Nah, kemudian dikali F X. X yang lagi kita kerjakan apa ya? I-nya yang lagi kerjakan I1. F X1 berapa? Ini kan F X1. F X1 ini. Ini F X1. Ini F X1, F X0, dan juga ini F X2. Pokoknya di sini 0,4771 itu dari F X1. Nah, setelah itu, setelah kita mengerjakan yang ini, kemudian sekarang yang ketiga, log 4 sama dengan 0,6021 sekarang. Nah, ini kan berarti kan, nah, sekarang kalau, karena kan kita kan lagi mengerjakan yang I2, berarti sekarang kita boleh ambil yang dari I0 dan juga I1. Berarti di sini kan X kurang XJ-nya berarti bisa nih X0. Nih, maksudnya X kurang X0 per XI-nya berapa? XI-nya kan 2 kan yang lagi kita kerjakan sekarang. X2, X2 kan berapa? 4. 4 kurang XJ. XJ-nya berapa tadi yang kita lagi ini, yang lagi kita pakai, berarti kan sini kan X0. Berarti XI-nya X2 kurang X0. 4 kurang 2, ini kan X0 ya. Nah, setelah kita mengerjakan yang ini, setelah kita pakai yang ini, sekarang kita boleh ambil yang I1. Kita nggak boleh lagi ambil yang I2, karena kan I2 sedang kita kerjakan gitu. Jadi ambil selain I2. Berarti setelah tadi kan udah ini I0, sekarang kita ambil yang I1 sekarang. Ini kan tadi kan udah nih dari I0. Nah, sekarang kita ambil yang I1. Kalau untuk I1, berarti tetap rumusnya X, tetap apa yang awal X kurang X1-nya berapa berarti? X1 berapa? 3. Ini kan 3 nih. 3. Kemudian ini per XI-nya berapa? Ini kan XI. XI yang lagi kita kerjakan apa? XI. 2 kan? X2 kurang X1 4. Ini kan X2. X2-nya 4. X1-nya berapa? 3. 4 kurang 3. Dikali FXI. FXI berarti kan yang lagi kita kerjakan apa sekarang? FX2. FX2 itu, ini kan FX2 nih. FX2 sama dengan 0,6021. Nah, ini FX2. Nah, nah, jadi penurunan rumusnya seperti itu. Dari yang, jadi kan ini kan sekarang sigma ini kan sebanyaknya anggota. Jadi kalau semakin banyaknya juga misalnya yang diketahui, berarti di sini juga semakin banyak komponen operasinya. Makanya di sini sigma ke n sampai ke berapa gitu. Ini kan dari yang 0, 1, 2 gitu. Nah, setelah itu di sini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Adriana Maputra. Adriana Maputra dipersilakan. Ya, terima kasih eh, teman saya Taufik dan juga di sini saya akan menjelaskan apa namanya apa pengaplikasian em, atau perhitungan lah dari yang sudah dijelaskan terkait dengan apa pengaplikasian rumus yang ada dan di sini kita bisa lihat yang dimana nilai log itu yang kita ingin cari itu 3,5 ya kan. Di sini kita masukkan yaitu X-nya itu kan 3,5 yang dimana itu nilai yang kita ingin cari. Nah, di sini kan tadi udah diaplikasiin X-nya kita langsung masukin 3,5 terus dikurang dengan X1 ya kan XI1 ya. Terus terus kita masukin juga yang rumus selanjutnya terus X ya kan X itu 3,5 terus dikurang XI2 ya kan XI2 atau log 2 lah kita bisa lihat di situ di soalnya. Terus dibagi dengan 2. 2 di sini dari mana? Dari XI0. XI0 ini ya dari log 2 itu kan. Terus dikurang 3. 3 di sini adalah XI1. XI1 ya kan? Terus dikali dengan 2. 2 di sini yang tadi kan log 2 atau XI0 dikurang 4. Ya, di mana 4 ini sesuai tadi udah diaplikasiin yang di mana 4 ini kan log 4 ya kan? XI2. Nah, terus hasil daripada pembagiannya, ya kan tadi kan udah dikurang terus dikali,
ya kan dibagi, setelah itu dikali dengan fx 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 0 ya. Fx 0 yaitu 0,3010. Nah, setelah itu hasilnya disimpan dulu. Nah, kita masuk ke perhitungan yang selanjutnya, itu perhitungan untuk xi1. Ya, xi1 atau y1. Y1. Nah, di sini kita masukin ya kan sesuai dengan rumus yang udah diaplikasikan tadi. X kurang 2 ya kan, X kurang 2 X kurang 4, terus dibagi dengan 3 kurang 2 3 kurang 4. Nah, X-nya di sini kita masukin 3,5, dikurang 2 2 di sini dari mana? 2 di sini dari log 2 atau X in 0 yang tadi udah dijelasin kan. Terus dikali dengan 3,5 ya tadi X-nya atau nilai log yang ingin kita cari. Terus dikurang dengan 4 4 ini log 4 ataupun X I2. Terus dibagi dengan 3 kurang 2 3 kurang 2 ya tadi ya. 3 ini kan yang nilai X0. X0 lagi. X1 dikurang dengan X0. Terus dikali dengan 3 kurang 4. Nah, setelah hasilnya langsung dibagi ya kan. Udah dikurang, dikali, dibagi. Setelah itu dikali dengan fx1. Nah, setelah disimpan dulu nanti terus langsung kita masuk ke perhitungan selanjutnya, itu di mana di sini ada 3,5 ini didapatkan dari X ya kan. X itu 3,5 nilai log yang ingin kita cari. Terus juga ada dikurang 2 terus dikali dengan 3,5 dikurang 3. Dikurang 3 ini, 3 ini kan tadi ya log 3 yang dimana itu X1 ya, X1. Terus dibagi dengan 4 kurang 2 dikali 4 kurang 3. Jadi itu. Terus dibagi ya hasilnya. Terus setelah hasilnya dibagi dikali dengan 0,021. Nah, hasil daripada pembagian dan pengalian terhadap fx masing-masing ya kan, itu dibagi dikali dulu. Setelah itu ditambahkan, dijumlahkan ya pernya. Per apa? Masing-masing lah. Jadi di X0, X1 dan X2-nya itu di hasil daripada pembagian perhitungannya itu nanti ditambah. Setelah itu kita masuk ke hasil akhir, yaitu hasil akhirnya itu 0,545 0,5459. Jadi log 3,5 itu adalah 0,5459. Mungkin segitu saja dari saya. Baik, mungkin segitu saja yang bisa kita jelaskan mengenai pengaplikasian rumus interpolasi Lagrange terhadap sebuah soal. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.